Oke guys, kali ini ada jam tangan itu habis terbentur tuh dan jarumnya rontok kayak gini. Untuk di sini saya lihat ini ada 4 jarum. Itu tidak biasa seperti jam tangan pada umumnya. Oke, mungkin untuk jam biasa itu rata-rata menggunakan 3 jarum seperti yang saya pakai ini. Namun di sini itu ada 4 jarum yang kita bisa lihat. Untuk mekanisnya seperti apa saya belum tahu. Ini nanti kita cek dulu ya guys ya. Oke, yuk untuk membukanya, karena ini menggunakan drat kayak gini, tentunya kita akan memutarnya dengan alat kayak gini. Oke, yuk kita putar kayak gini. Nah, kita bisa memutarnya kayak gini. Oke, untuk jam tangan ini sendiri menggunakan mesin Miyota dengan baterai ukuran 616. Untuk seri Miyota ini cukup tipis guys. Ini biasanya digunakan untuk jam-jam tangan tipis gitu, dan ini menggunakan 4 jarum ya, tapi itu sebenarnya basicnya ini untuk jam tangan tipis. Di sini terlihat, saya baca dulu untuk seri mesinnya. Ini dari Miyota 6M17 guys, dari Miyota Japan tentunya, 6M17. Oke, langsung kita buka saja. Untuk pembukanya di sini itu kita cari pasnya atau kita cari dulu tanda panahnya yang ada di mesin berikut. Oke, ini guys, ini terlihat tanda panah di sini, jadi kita langsung bisa membukanya di sini dengan menggunakan jarum atau pinset kayak gini. Yuk kita buka dulu mesinnya, kita lihat mekanisnya seperti apa. Kita tekan menggunakan pinset kayak gini. Itu salah tekannya ini, sebentar. Nah, kayak gini. Kita buka dulu perumahan dari jam ini, lalu kita copot mesinnya satu blok ini guys. Nah, seperti ini. Di sini ada 4 jarum jam tangan. Saya nggak tahu ini, biasanya jam tangan pada umumnya itu menggunakan 3 jarum, namun ini ada 4 jarum yang bisa kita lihat ini. Kita nggak tahu fungsinya untuk apa, namun saya akan coba di sini kita lihat. Oke, untuk mengetahui kondisi mesinnya apakah masih aman atau sudah nggak aman, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman punya alat seperti ini, teman-teman bisa langsung masukkan ke ini apa itu detektor IC, itu untuk mendeteksi IC apakah masih sehat atau tidak IC-nya. Kita bisa on kan, lalu kita ke sensor ini, itu untuk IC, dan sel ini untuk baterai. Kalau ini untuk IC juga sih sebenarnya, itu bisa tegangan IC juga bisa dari sini. Kalau ini untuk mekanik, jadi teman-teman kalau misalkan kerusakannya pada mekanik juga bisa ditahu dari sini. Itu kita bisa menurunkannya seperti ini, nanti akan berputar. Namun karena alat ini rusak, jadi saya tidak bisa mempraktekkannya. Jadi untuk tataran profesional atau tingkat profesional, teman-teman bisa langsung mendengarkan suara dari mesinnya ini. Kalau misalkan sudah profesional itu sudah tahu. Kalau ini tidak ada bodi detak, otomatis jika saya pasang jarum, tentu saja ini akan mati guys. Jadi kerusakannya ini di IC atau tidak, kita bisa lihat dengan cara memutarnya kayak gini. Untuk tataran profesional tentunya bisa mendengarkan bunyi mesinnya saja itu sudah tahu kerusakannya di mana. Oke, karena saya putar ini juga saya rasakan tidak ada masalah pada sisi mekaniknya, mungkin ada di sisi IC-nya mungkin kerusakan. Kita lihat dulu menggunakannya dengan ini ya, jarumnya ini kalau misalkan berputar berarti ya
bisa atau mesinnya masih hidup. Oke, pada di tataran ini sudah saya pasang jarum detiknya ini tidak hidup, otomatis kerusakannya ada di mesin atau di powernya, baterainya. Kita cek dulu di baterai, jadi jangan buru-buru langsung memvonis ini kerusakannya di mesin atau di AC gitu. Kita cek dulu keseluruhan. Baterai ini menggunakan nomor seri 616, karena saya nomor seri 616 kayaknya sudah habis, jadi saya bisa merekayasanya dengan menggunakan baterai yang lebih besar atau lebih tebal dengan ukuran 626 gitu, selisih satu strap gitulah gitu. Oke, ini. Nah, di sini hidup, tapi kita nggak tahu apakah mekaniknya masih benar-benar berfungsi normal. Kita langsung pasang. Oke, karena sudah hidup, kita bisa langsung pasang mekaniknya. Sebelumnya karena ini menggunakan 4 jarum, jadi kita ketahui dulu di sini ada perumahan 1 2 3 4, ada 4. Kita bisa memutarnya dan melihatnya. Ini kalau misalkan tataran profesional tentu tahu. Oke, kita cek dulu. Oh ya, ini pada jarum paling bawah ini menunjukkan AM PM atau siang malam dari jam tangan tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikannya nanti. Kalau misalkan untuk yang baris kedua ini untuk menunjukkan angka atau jarum pada jam tangan, baris ketiga untuk menunjukkan menit dari jam tangan, dan jarum terakhir itu untuk menunjukkan detiknya jam tangan tadi yang sudah kita pasang. Jadi kita pasang dulu, ini bisa, yang paling bawah ini juga bisa, atau kita pasang yang nomor 2 dulu juga bisa. Oke, karena saya sudah terbiasa menggunakan sistem 3 jarum, jadi saya pasangnya dengan menggunakan jarum baris nomor 2 kayak gini. Oke, saya cek dulu ini AM PM nya, mencari format. Aduh, sebentar guys, mencari format siang malam. Oh, ini sudah mulai ada pergerakan di kalendernya ya guys. Nah, ini berarti sudah format malam menuju pagi ya, jam 12 siang jam 12 malam maksud saya, itu kalender udah berubah kayak gini. Jadi kita bisa melepasnya menggunakan alat pelepas jarum khusus seperti ini. Kalau kita menggunakan pinset juga bisa, namun biasanya jarum akan bengkok guys gitu. Oke, untuk mengatur jam itu meskipun dari mana atau sistemnya beda-beda, itu tetap kita harus ke atas, ke jarum, ke angka 12. Jarum jam menunjukkan angka 12 semua gitu. Jadi biar center nanti di angka 12 kalender akan berubah. Disitulah letak permasalahan atau rahasianya untuk mengatur jam tangan gitu guys, untuk memasang jarum gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan, misalkan ke 9 gini dibuat jam pukul 9 itu nggak bisa, karena dia menggunakan kalender. Kecuali nggak menggunakan kalender ya mungkin bisa saja gitu. Oke, di sini jarumnya, itu jarum AM PM yang sudah saya terangkan tadi untuk melihat waktu siang dan malamnya itu seperti ini. Lalu saya akan lihat sebentar, ini nyangkut ya, kayaknya nyangkut guys ya, ini nyangkut. Jadi saya tidak mau kerja 2 kali, jadi saya pastikan dulu ini tidak nyangkut di dinding jam ini. Karena kalau misalkan ada nyangkut kayak gini itu kita kerja 2 kali, itu bisa membuat jam telat, membuat jam tangan itu telat atau tidak cocok gitu guys, atau misalkan di mesin itu berat gitu.
Nah, kita pasang dulu ini jarumnya. Seperti ini terlihat di sini tidak nyangkut ya, saya tidak nyangkut di dinding gitu. Jadi biar di mesin tidak berat atau tidak telat gitu. Nah, ini sering terjadi pada jam-jam, kenapa bisa telat, kadang jarumnya nyangkut di jarum lain atau biasanya di dinding kayak gini atau di kaca biasanya gitu. Jadi orang-orang kalau misalkan telat itu langsung memvonis IC itu salah guys. Ada bermacam-macam kan penyebab kenapa jam tangan tuh bisa sering telat gitu. Tidak melulu baterainya habis, biasanya dikira langsung baterainya habis ganti baterai, padahal enggak gitu, enggak kayak gitu. Oke, saya pasang jarum ini ke arah angka 12 semua guys. Untuk memasangkan jarum ini itu kita juga perlu hati-hati, karena kalau tidak ya jarum bengkok, karena ini adalah perangkat keras tapi dengan bahan-bahan yang lunak gitu. Dinamakan perangkat keras karena ini hardware, enggak ada software seperti pada perangkat elektronik gadget gitu, enggak. Tapi bahannya lunak gitu guys. Kita senterkan dulu. Oh iya, ini sudah center. Kita pasang. Baru kita pasang yang terakhir adalah jarum dedik dari jam tangan tersebut guys. Ini karena mata saya masih normal, saya menggunakan mata telanjang. Tapi kalau misalkan sudah min atau plus, teman-teman bisa menggunakan lensa untuk pembesar jam tangan gitu, untuk pembesar objek gitu guys. Oke, kita tarik dulu apakah jam pukul lah ini seperti ini. Ini menunjukkan AMPM yang saya maksud tadi itu. Jadi fungsinya dari ketiga keempat jarum di bawah ini adalah menunjukkan waktu atau tanda siang dan malam gitu guys. Oke, jadi ini pukul 6 dan di sini menunjukkan di jarum merah ini menunjukkan pukul 6 di angka 6, dan jarum atas ini, jarum jam ini menunjukkan pukul 12. Otomatis kalau masih di angka 6 itu menunjukkan waktu siang atau waktu AM gitu. Nah, setelah kita putar lagi, nanti pada posisi angka 12 kalender yang semula dari tanggal 4 akan berubah ke tanggal 5. Seperti ini guys, kita bisa lihat. Nah, ini kalendernya sudah mulai berubah, dan jarum merah ini juga ke angka 12. Nah, gini guys. Jadi pukul 12 lebih 3 menit atau 4 menit ini dia akan berubah. Berarti sudah cocok gitu, sudah center. Oke, kita langsung cek di sini. Nggak ada masalah sama mesin berarti guys. Kalau ini terjadi masalah mekanik itu, kalau diputar biasanya ada beberapa satu jarum itu yang tidak mau berputar gitu guys, meskipun jarum detiknya hidup. Karena sudah saya putar dan sudah saya dengarkan mesinnya itu tidak ada masalah guys. Oke, langsung saja kita kembalikan ke posisi awal gini. Kita nggak perlu bongkar-bongkar mesin atau apa gitu. Biasanya mau vonis ini tuh langsung bongkar mesin, akhirnya nggak jadi. Nah, itu kesalahan tukang servis pemula guys. Nah, untuk membuka ini kita nggak bisa langsung tarik, kita bisa ada metode, ada banyak metode sih sebenarnya, tapi di sini saya buat yang paling simpel saja, itu memencet pada tombol pasnya ini, lalu menggigit ini untuk seraya menariknya gini. Oke, ini tombol pasnya nggak sesuai, nggak center, jadi saya paskan dulu. Nah, ini sudah saya rasakan bisa, aduh. Nah, bisa. Ini saya gini kan, oke. Dan ini masih nyala. Otomatis ini tidak ada kerusakan apapun di dalam jam tangan ini, guys. Kalau misalkan apa itu berapa detik atau berapa menit biasanya jam kan macet gitu, teman-teman bisa cek
powernya atau baterainya itu apakah masih dengan daya yang full atau sudah berkurang, itu bisa menggunakan tester seperti ini. Kalau ini di sel itu, tapi kalau misalkan full ya 1,5 volt di sini, kalau kurang ya bisa jarumnya ke bawah ini. Atau secara simpel teman-teman bisa menggunakan kayak gini, penanda dengan lampu kayak gini, nanti nyala. Di konten-konten saya sebelumnya sudah saya terangkan tentunya ya guys. Teman-teman bisa cari ke playlist daftar putar dari servis jam tangan di Jendela Wali. Oke, untuk memasangnya ya sama kayak itu jam tangan pada umumnya. Gini, sebenarnya ini basicnya itu jam tangan mewah sebenarnya ya. Sini ada tensimeternya sebenarnya, cuma ini tidak disertakan semua apa itu toolnya itu enggak disertakan semua di sini. Oke, kita pasang dulu asnya kayak gini. Ini basicnya tahan air. Tadi teman-teman bisa lihat konten saya sebelumnya untuk mekanisme jam tangan tahan air. Jadi saya melumurnya dengan silikon oil dari jam tangan yang khusus untuk jam tangan. Atau bisa teman-teman menggunakan stempet, vaselin juga bisa. Oke, ini enggak ada masalah, jarumnya juga enggak ada yang mepet gitu. Langsung kita gini. Karena ini perumahannya saya rubah, baterainya ini saya rubah dari perumahan apa itu 616, saya menggunakan format 626 kayak gini. Jadi kita perlu sedikit mengganjalnya seperti ini guys. Nah, supaya baterainya itu tidak lepas atau saat ada guncangan, karena tidak ada pengaitnya. Itu setelah itu kita bisa pasang lagi. Nah, seperti ini. Kita rasakan memutaran sebelum kita menggunakan alat untuk mengencangkan. Kita putar dulu, kita rasakan. Kalau sudah terasa kencang kayak gini, baru kita menggunakan alat ini untuk merapatkannya atau memaksimalkan penutupnya. Ini sebentar, satu pelan-pelan saja dirasakan, nggak usah langsung terburu-buru. Nah, ini sudah maksimal ya guys ya, dan jam tangannya sudah jadi, sudah bisa digunakan.